Oke, halo para sobat semua yang sedang menikmati atau menonton dari kisah baca cerita ini. Hari ini kita akan melanjutkan baca cerita 6 kami yang saat ini berkisah kesalahan menjalin asmara apakah menyebabkan trauma di pernikahan? Kita simak ceritanya. Oke, pada hari ini kita akan berkisah. Nama samaran kita namanya adalah Kejora. Dia saat ini usianya 43 tahun. Kejora ini sering menyampaikan kepada kami bahwa saat ini dia mengalami emosi yang tidak terkontrol, kecemasan, ketakutan yang merasa dia ditinggalkan. Bahkan dia ketakutan untuk menjalani hidupnya di masa depan. Bahkan dia ketakutan terhadap kata-kata tertentu yang sering dia dengar di dalam pikirannya. Dia saat ini juga sering mengeluhkan kurangnya khusyuk dalam ibadah. Dia selalu merasa tidak tenang, cemas, khawatir, gelisah yang menyebabkan dia selalu berpikir overthinking terhadap apa yang dia lakukan. Faktanya hanya mengakibatkan satu akibat, tapi pikirannya sudah berpikir 9 akibat yang terjadi dalam dirinya. Sehingga dia menyebabkan sering merasa dadanya sesak, nafasnya berat, bahkan badannya bergetar tanpa sebab. Apa yang sebenarnya dialami oleh Kejora ini? Kita simak kisahnya. Ternyata kisah ini dia ceritakan dimulai ketika dia SMA. Di mana di waktu itu dia sedang menjalin asmara atau kita sebut memiliki pacar. Pacarnya ini adalah pacar yang sering main cewek dan dia suka meminta untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Sehingga dengan dia memiliki pacar yang selalu menjadikan dia posisinya adalah korban, dia selalu harus menuruti atas apa yang diperintahkan oleh pacarnya, maka dia sering menjadikan dirinya merasa korban dari perlakuan laki-laki. Sehingga dari perlakuan yang diberikan oleh pacarnya, dia merasa lebih nyaman untuk tinggal di rumah-rumah. Apalagi setelah dia SMA, lulus SMA, pacarnya pun tetap menjalin hubungan dengan hubungan yang toksik. Ini ya, dia sering memberikan hal-hal yang buruk. Bahkan di waktu dia SMA, dia sudah menggugurkan janin di dalam kandungannya sudah 2 kali. Ini yang menjadikan dia mengalami satu hal yang kurang nyaman ketika menjalin asmara. Akhirnya ketika dia kuliah, dia ragu untuk menjalin asmara kembali. Tapi dia mencoba untuk memberanikan diri. Namun apa yang terjadi? Pacarnya terlalu protek, pacarnya terlalu memberikan sekat kepada dia, sehingga dia tidak bisa menjalin sosial dengan rekan-rekannya. Dia selalu tertutup, dia selalu membatasi atas lingkungannya. Dan sehingga dia sering mengalami kondisi yang tertekan dalam dirinya. Akhirnya setelah dia pacaran, dia putus, dan ini diperparah ketika dia bekerja. Ternyata lingkungannya pun juga sama. Dia waktu itu ingin membuka diri karena dia sadar usianya sudah tidak muda lagi dan sudah saatnya untuk menjalin asmara yang serius. Namun dia ternyata tidak bisa menemukan pacar yang setia. Bahkan pacarnya sering berganti dalam jangka waktu yang tidak lama. Kurang lebih 1 bulan, kurang dari 1 bulan selalu ganti pacar. Dan yang paling memperah dia adalah kebiasaan dia untuk mengkonsumsi barang-barang haram. Minum alkohol, narkoba adalah bukan hal yang aneh bagi dia. Itu adalah hal yang biasa dia lakukan karena dia tinggal di kota besar.
Tempat-tempat seperti itu adalah tempat yang menjadi tempat yang paling nyaman untuk dia. Akhirnya ketika dia usianya sudah di atas 30 tahun, dengan usia seperti itu dia mencoba untuk memberanikan diri menikah dengan seseorang. Namun ternyata pernikahannya kandas dalam waktu 3 bulan saja. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak menikah selama 10 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dalam kondisi sendiri selama berpuluh tahun. Sehingga dia lebih menggunakan waktunya untuk berhappy-happy, menyenangkan dirinya tanpa memikirkan masa depannya. Akhirnya dia di usia yang sudah tua ini, dia mulai khawatir, dia mulai cemas apa yang dia alami, apa yang akan dia lakukan ketika dia sudah meninggal. Akhirnya dia pun datang kepada kami untuk kita ikhtiarkan agar kecemasan, ketakutan yang dia alami ini mulai mereda dan hilang, sehingga dia bisa mengembalikan dirinya, bisa lebih tenang lagi. Akhirnya kami memberikan beberapa teknik yang kami berikan kepada klien. Yang pertama adalah kita ingin mencari cerita kisah yang benar-benar terjadi dalam diri klien kami ini. Akhirnya kami pun mengadakan egg regression yang tentunya sudah kami analisa apakah teknik ini tepat untuk kami gunakan. Ternyata kisah ini bukan hanya ketika dia SMA, namun juga terjadi satu kejadian atau peristiwa di masa kecilnya yang membuat dia menjadi trauma. Akhirnya kami gali, akhirnya ketemu akar masalahnya yang menjadi penyebab dia mengalami kondisi-kondisi yang tidak stabil. Akhirnya di sesi kedua sama kita adakan namanya adalah stress release, anxiety release untuk melepaskan semua kemelekatan dirinya dengan masa lalunya. Bahkan akhirnya kita tanamkan untuk dia bisa menerima atas kondisi apapun yang telah Tuhan berikan kepada dia, agar dia menyadari bahwa dia hidup, mati itu tidak berakhir di dunia ini, tapi bagaimana kita bawa dia melihat akhirat untuk yang lebih penting. Dan setelah kita bawa dia untuk penyadaran itu, akhirnya juga kita kasihkan teknik forgiveness terapi. Berikan pemaafan terhadap setiap kondisi yang dia alami, tentunya terhadap dirinya, terhadap orang-orang sosok otoritas dalam masa kecilnya, keluarga, saudara, teman, bahkan pacar-pacarnya yang telah melakukan keburukan dalam dirinya. Ini kita forgiveness terapi, dan yang penting dia adalah meminta maaf kepada Tuhan atas segala kekilafan dosa yang dia lakukan. Baru yang selanjutnya kita berikan namanya adalah self awareness. Jadi kita berikan penyadaran terhadap dirinya. Baru yang kelima kita kasih namanya adalah hipnomotivasi, sehingga dia tetap semangat menjalani hidup ini tanpa berputus asa dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah kisah dari klien kami. Terima kasih telah menyimak. Semoga ini menjadikan kisah yang membawa inspirasi bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.